Selamat bertemu kembali sahabat WowTube. Video kali ini adalah tentang misteri 10 penemuan kuno yang belum dapat diungkap oleh ilmu pengetahuan. Semoga dapat menambah wawasan sahabat WowTube. Selamat menonton sampai akhir video. Misteri 10 penemuan kuno yang tidak dapat dijelaskan secara sains. Apabila kita memasukkan kata kunci penemuan kuno misterius di pencarian internet, maka kita akan diperlihatkan berbagai situs yang mencantumkan artefak yang membingungkan. Jawaban atas hal ini biasanya bahwa itu semua adalah pekerjaan para alien atau proses perjalanan waktu, bahkan dianggap ulah paranormal dan lain sebagainya. Alien dalam bahasa Indonesia berarti makhluk asing. Kata ini adalah istilah serapan yang dalam bahasa Inggris yang berarti asing. Istilah alien muncul karena adanya perkiraan kehidupan makhluk selain manusia di berbagai planet selain bumi. Berikut ini adalah penemuan kuno yang masih menjadi misteri karena tidak dapat dijelaskan secara sains. Bahkan beberapa penemuan yang lebih baru juga telah membuat bingung para ilmuwan di abad ke-21 ini. Sahabat WowTube, pembahasan tentang pedang Damaskus ramai dibicarakan oleh tentara Kristen yang telah melihat kehebatan pedang Damaskus di medan perang. Sahabat WowTube, mari kita bahas sedikit tentang Perang Salib yang merupakan serangkaian konflik militer pada abad pertengahan antara abad ke-11 dan ke-13 antara umat Kristen Eropa Barat dan umat Muslim di Timur Tengah. Perang Salib dimulai pada tahun 1096 saat Paus Urbanus II mendesak umat Kristen untuk merebut tempat kudus dan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Selama beberapa abad, terjadi beberapa kampanye perang salib yang berbeda, di mana tentara Kristen Eropa melakukan ekspedisi militer ke wilayah Timur Tengah, terutama Palestina dan Yerusalem. Perang salib yang paling terkenal adalah Perang Salib Pertama, tahun 1096 sampai tahun 1099, yang mengakibatkan pendirian negara salib di wilayah tersebut. Namun, Perang Salib tidak hanya melibatkan konflik militer antara Kristen dan Muslim, kadang-kadang juga melibatkan perang melawan komunitas Kristen Ortodoks Timur dan bahkan kaum pagan di Eropa Timur. Perang Salib memiliki dampak yang besar baik secara politik, ekonomi, maupun budaya pada Eropa dan Timur Tengah pada masa itu. Pedang Damaskus yang dipakai para tentara Islam terkenal karena kualitas dan keunggulannya dalam pertempuran pada Perang Salib. Pedang Damaskus dibuat oleh pandai besi dari kota Damaskus, yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Suriah. Mereka terkenal karena teknik pembuatan besi yang unik dan keterampilan tinggi dalam proses pembuatan pisau dan pedang. Pisau dan pedang Damaskus terkenal karena ketajaman dan kekerasannya. Teknik khusus dalam pembuatan baja mereka menghasilkan pisau yang sangat tajam dan tahan lama. Proses pembuatannya menciptakan pola yang indah dan kompleks pada bilahnya, dikenal sebagai pola Damaskus atau pola air. Hal ini menciptakan tampilan yang memukau hingga hari ini. Pedang Damaskus juga dikenal karena kombinasi kekuatan dan kelenturannya. Mereka mampu menahan tekanan yang cukup besar tanpa patah. Metode pembuatannya sampai detik ini masih merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh pandai besi Damaskus dan keturunannya. Teknik untuk menciptakan pola yang indah dan kekuatan baja yang superior seolah telah hilang selama beberapa abad. Meskipun pedang Damaskus terkenal pada zamannya, banyak yang masih terkait dengan kepercayaan dan legenda. Seiring dengan berjalannya waktu, teknik pembuatannya yang asli telah hilang. Sehingga pedang Damaskus yang asli jarang ditemukan atau diproduksi dengan cara yang sama seperti pada masa lalu. Meskipun demikian, warisan keunggulannya tetap terkenang dalam sejarah senjata dan keterampilan pembuatan senjata.
Pada abad ke-7 Kekaisaran Bizantium memiliki api Yunani sebagai senjata untuk membakar kapal musuh. Rumus api Yunani masih dirahasiakan hingga saat ini. Penemu api Yunani adalah Kalinikos dari Heliopolis. Kalinikos adalah seorang Yahudi yang melarikan diri dari Syria ke Konstantinopel untuk menghindari serangan orang Arab yang akan merebut kotanya. Kalinikos bereksperimen dengan berbagai bahan hingga ia menemukan perpaduan sempurna untuk bahan api Yunani. Ia kemudian mengirimkan formula tersebut kepada Kaisar Bizantium. Cairan api Yunani ditempatkan dalam sifon yang mirip jarum suntik untuk menyemprotkan api Yunani ke kapal musuh. Api Yunani digunakan oleh Kekaisaran Bizantium untuk melawan musuh-musuh mereka, terutama untuk mengusir invasi Arab dalam peperangan laut. Api Yunani mampu menyala di permukaan air dan tidak bisa dipadamkan oleh musuh. Api Yunani akan menyala lebih kuat jika terkena air. Cairan api Yunani bisa menempel pada semua benda seperti kapal atau manusia dan lain sebagainya. Api Yunani hanya bisa dipadamkan dengan campuran cuka, pasir, dan air seni atau urin. Api Yunani pertama kali digunakan untuk mempertahankan Konstantinopel dari serangan Angkatan Laut Arab. Senjata itu berhasil memukul mundur armada musuh dan menggagalkan pengepungan Konstantinopel oleh bangsa Arab pada 678 Masehi. Api Yunani juga berhasil menyelamatkan Kekaisaran Bizantium dari pengepungan Konstantinopel kedua selama 717 sampai 718 Masehi, yang menyebabkan kerusakan besar pada Angkatan Laut Arab. Api Yunani digunakan oleh Kekaisaran Bizantium selama ratusan tahun, tidak hanya dalam konflik dengan pihak luar tetapi juga dalam perang saudara. Karena kekuatannya yang dahsyat, maka formula api Yunani menjadi rahasia yang dijaga ketat. Formula api Yunani hanya diketahui oleh keluarga Kalinikos dan Kaisar Bizantium yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun formula api Yunani akhirnya hilang dari sejarah. Api Yunani telah memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup Kekaisaran Bizantium melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa api Yunani berperan penting dalam menyelamatkan Kekaisaran Bizantium dan seluruh peradaban barat dari invasi besar-besaran para musuhnya. Sahabat Woutup, mekanisme Antikythera adalah sebuah kalkulator mekanik yang diyakini sebagai salah satu cikal bakal komputer mekanik di dunia. Alat ini ditemukan oleh arkeolog Valerios Thais pada tahun 1901 di sebuah kapal karam di lepas pantai Antikythera, sebuah pulau di antara Kreta dan Peloponnesos, Yunani. Alat ini ditelusuri umur penggunaannya melalui temuan koin yang juga terdapat di bangkai kapal tersebut. Ada koin dari Pergamon, diprediksi diciptakan antara 86 dan 67 sebelum Masehi. Dan koin dari Efesus, diciptakan antara 70 sebelum Masehi dan 60 sebelum Masehi. Ini berarti kapal tenggelam antara 70 dan 60 sebelum Masehi. Perangkat ini adalah perangkat paling kompleks yang dikenal di zaman purbakala. Baru pada abad ke-14 manusia memiliki pengetahuan untuk membangun perangkat serupa. Alat ini terdiri dari serangkaian roda gigi yang bekerja serangkai seperti yang terdapat pada jam mekanik. Ada 3 tombol besar dan 1 tombol kecil yang juga melengkapi alat ini. Melalui model matematika, diketahui bahwa ditemukan bahwa alat tersebut dapat digunakan untuk mengkalkulasi posisi matahari, bulan, dan mungkin beberapa planet. Hal ini memungkinkan penggunaan perangkat sebagai kalender. Fungsinya sebagai kalender dapat digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai kalender surya untuk penentuan hari dan bulan. Seperti penggunaan zodiak pada masyarakat Babilonia. 2. Sebagai kalender surya chandra untuk penentuan bulan. 3.
sebagai penentuan kapan gerhana matahari dan bulan terjadi secara berkala. 4. Sebagai penentuan tahun-tahun digelarnya pesta olahraga antar masyarakat Yunani yang kini dikenal sebagai Olimpiade. Sahabat WOTUP, sampai sekarang para peneliti belum bisa menguak misteri dari mekanisme Antikythera. Namun sudah dapat menebak fungsi mekanisme Antikythera dengan membuat model sesuai potongan mekanisme Antikythera yang ditemukan. Sahabat WOTUP, manuskrip Voynich adalah buku ilustrasi misterius dengan isi yang tidak dapat dimengerti. Manuskrip Voynich menurut penanggalan radiokarbon diperkirakan ditulis antara tahun 1450 sampai tahun 1520 oleh pengarang yang tidak diketahui serta dalam bahasa dan sistem penulisan yang juga tidak diketahui. Manuskrip ini telah dipelajari oleh banyak kriptografer profesional dan amatir. Hasil dari analisis gaya penulisan menyatakan bahwa ini ditulis di sekitar Renaissance Italia. Sahabat WOTUP, manuskrip ini terdiri dari 240 halaman. Ada bukti bahwa ada beberapa halaman tambahan yang hilang. Beberapa halaman merupakan lembaran yang dapat dilipat. Kebanyakan dari halamannya berisi gambar-gambar dan diagram-diagram fiksi, beberapa diwarnai secara kasar, dengan beberapa bagian menunjukkan gambar manusia, tumbuhan fiksi, simbol astrologi, dan lain-lain. Tulisannya ditulis dari kiri ke kanan. Manuskrip ini dinamai setelah Wilfrid Voynich, yaitu seorang warga Polandia yang membeli buku ini pada 1912. Sejak 1969 naskah ini disimpan di Perpustakaan Buku dan Naskah Langka Beinecke di Universitas Yale. Sahabat WOTUP, isi manuskrip ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama mencakup hampir separuh dari isi manuskrip, dan diperkirakan membahas mengenai tanaman-tanaman. Berdasarkan waktu manuskrip ini ditulis, sejarawan memperkirakan bahwa bagian ini membahas tanaman herbal, mengikuti genre botani populer pada abad itu, yaitu tanaman herbal. Pada bagian ini, untuk setiap halaman terdapat satu ilustrasi tanaman, meski ada beberapa ilustrasi dari tanaman yang tidak menyerupai apapun yang ada di dunia nyata. Dilihat dari banyaknya diagram lingkaran dan beberapa ilustrasi bintang dan simbol zodiak, sejarawan memperkirakan bahwa bagian kedua membahas mengenai astrologi. Hal ini memberi informasi bahwa manuskrip ini merupakan sebuah almanak herbal, karena pada abad pertengahan, ilmu kesehatan dan tumbuhan herbal terhubung dengan astronomi. Bagian ketiga membahas mengenai segala hal tentang pemandian. Masyarakat abad pertengahan mempercayai bahwa adanya hubungan antara waktu khusus untuk mandi dan astrologi. Bagian keempat kemungkinan adalah lanjutan dari bagian 2, karena terdapat banyak ilustrasi akar dengan berbagai bentuk pada bagian ini. Bagian terakhir adalah bagian yang paling sedikit memberi informasi dari manuskrip ini. Sejarawan dapat memperkirakan isi dari manuskrip ini dengan memperhatikan ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku ini. Namun, karena bab terakhir hanya berisi tulisan dan tidak ada ilustrasi, sejarawan memperkirakan bahwa bagian terakhir adalah semacam glorasium. Sampai sekarang misteri manuskrip Voynich belum dapat dipecahkan secara menyeluruh. Semoga sahabat WOTUP bisa membantu memecahkan misteri manuskrip Voynich. Sahabat WOTUP, Zhang Heng yang hidup di tahun 78 Masehi sampai dengan 139 Masehi adalah matematikawan dan astronom, serta ahli geografi Tiongkok. Seismoskopnya untuk mendeteksi gempa bumi berbentuk silinder dengan 8 kepala naga yang diatur melingkar, masing-masing dengan bola di mulutnya. Di bawahnya ada 8 patung katak, masing-masing tepat di bawah kepala naga.
Ketika gempa bumi terjadi, sebuah bola akan jatuh dari mulut naga dan ditangkap oleh mulut katak yang menghasilkan suara sebagai tanda adanya gempa bumi. Peralatannya simpel namun dibuat dengan selera seni yang tinggi. Sahabat Woutup, setujukah kalau kakek Zhang Heng dinobatkan sebagai bapak gempa bumi? Sahabat Woutup, pilar besi Delhi adalah sebuah pilar yang berdiri di halaman Masjid Quwwatul di kota Delhi di negara India. Pilar besi Delhi ini dibuat pada abad keempat, adalah salah satu monumen yang paling misterius yang ada di India. Sudah lebih dari 1.600 tahun setelah berdirinya pilar besi ini tidak berkarat sama sekali. Pilar ini sering dianggap sebagai buktinya teknologi metalurgi pada masa India kuno. Ukuran pilar ini setinggi 7,21 meter dengan diameter 41 cm, tertanam di dalam tanah sedalam 93 cm. Beratnya diperkirakan mencapai 6,5 ton. Pilar ini berdiri di kompleks Kut. 98% dari pilar ini terbuat dari besi mentah dengan kualitas unggulan. Berbeda dengan artefak besi lainnya yang biasa dibuat menggunakan cetakan, pilar ini dibuat dengan ditempa menggunakan palu. Hal ini terlihat dari tanda-tanda bekas tempaan pada permukaannya. Menurut bukti yang ditemukan, pilar itu pada awalnya bukan terletak di lokasinya yang sekarang, melainkan telah dipindahkan dari tempat lain. Ini juga didukung bukti tidak adanya relik lain dari abad keempat yang bisa ditemukan di sekitar situ. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pilar itu dibawa ke Delhi oleh Anangpal, Raja Tomar yang berjasa dalam membangun kota Delhi tahun 1020 Masehi. Sahabat Woutup, pilar ini tidak terlalu menarik perhatian para ilmuwan hingga pertengahan abad ke-19 ketika dunia barat mengetahuinya. Laporan pertama mengenai adanya pilar ini datang dari seorang prajurit Inggris bernama Kapten Archer. Ia menceritakan adanya sebuah pilar dengan inskripsi aneh di permukaannya yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Lalu, inskripsi ini menarik perhatian James Prinsep, seorang arkeolog Inggris yang kemudian berhasil memecahkan artinya pada tahun 1838 dan mempublikasikan terjemahannya pada Journal of Asiatic Society of Bengal. Dalam inskripsi itu disebut bahwa pilar ini dibuat sebagai penghormatan kepada Dewa Wisnu. Selain itu, inskripsi ini juga menulis penghormatan kepada seorang penguasa bernama Chandra yang berhasil menaklukkan Vangas dan Valika. Para sejarawan percaya bahwa Chandra yang disinggung di sini adalah Chandragupta kedua Vikramaditya pada 375 sampai 414 Masehi yang berasal dari dinasti Gupta. Jadi, pilar ini sesungguhnya adalah sebuah monumen untuk memperingati kebesaran Dewa Wisnu dan Raja Chandragupta. Namun selain sebagai monumen penghormatan, sebagian peneliti percaya bahwa pilar ini juga berfungsi sebagai alat astronomi masa purba. Visnupadagiri yang merupakan lokasi awal pilar ini, terletak di rasi bintang Cancer dan juga merupakan pusat penelitian astronomi pada masa Gupta. Pilar besi ini mungkin telah berfungsi sebagai jam matahari ketika ia masih berada di sana. Sahabat Woutup, sampai sekarang misteri pilar besi Delhi masih belum terpecahkan dan masih menjadi bahan diskusi para peneliti. Kalau sahabat Woutup ada yang orang Indigo atau pemakai IndiHome dan kebetulan main ke lokasi pilar besi Delhi, tolong dibantu memecahkan misterinya. Terima kasih. Sahabat Woutup, pedang Ulfber adalah pedang yang dirahasiakan dan paling didambakan oleh bangsa Viking dan orang-orang di abad pertengahan. Pedang ini beredar di abad ke-9 dan ke-11. Dengan ciri bilah bertuliskan, Ulfber. Pedang ini memiliki gaya awal pelindung silang yang lurus atau agak menyempit ke arah bilah dan bilah bermata dua yang meruncing ke ujung tumpul.
Pedang ini memiliki ujung yang mengerucut. Meskipun demikian, ujung pedang ini tak begitu tajam, bahkan agak tumpul seperti pada pedang Carolingian dan Viking lainnya. Pedang ini memiliki bobot yang ringan. Diperkirakan pedang Ulfber terbuat dari bahan crucible steel dan mangan berkadar tinggi. Sahabat Wautup, pedang Ulfber dibuat sekitar tahun 850 Masehi di daerah sekitar Sungai Rin di Jerman modern atau oleh bangsa Franka. Pedang-pedang ini terbuat dari baja berkualitas tinggi. Salah satu asal-usul yang paling populer mengenai pedang Ulfber muncul dari mitologi Nordik. Konon, dengan bantuan para dewa Nordik dan penggunaan api vulkanik, bangsa Viking mampu menciptakan pedang Ulfber. Bangsa Viking menggunakan pola baja Damaskus yang terkenal melalui rute perdagangan Volga yang digunakan oleh Viking. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang Ulfber dibuat di tanah Franka dengan metode yang mereka rancang sendiri. Tulisan Ulfber yang terukir pada bilahnya adalah fitur estetika yang paling mencolok. Terlepas dari berbagai teori yang beragam saat ini, Ulfber dikenal sebagai nama Franka. Seseorang atau dinasti yang menuliskan identitasnya pada pedang. Pedang ini memiliki pelindung yang lurus atau agak melengkung ke arah bilahnya dengan bentuk cakram. Dengan desain seperti ini, Ulfber menawarkan perlindungan yang baik dari serangan musuh dan memungkinkan genggaman yang kokoh dan kuat. Ulfber sangat cocok digunakan hanya dengan satu tangan. Hal ini memungkinkan ia digunakan dengan perisai di tangan lainnya. Panjang pedang Ulfber yang asli adalah sekitar 91 cm atau 36 inci dengan lebar 5 cm atau 2 inci. Ukuran yang ideal untuk pedang satu tangan yang dapat secara efektif melukai lawan tanpa takut patah saat bertarung. Pedang Ulfber merupakan salah satu senjata paling tangguh dan ditakuti oleh musuh di medan peperangan. Senjata ini mampu menembus baju zirah besi rantai tanpa resiko bilahnya patah. Selain itu, pedang ini juga dampak mengakibatkan luka menganga yang sedikit lebih lebar dibandingkan pedang lain di abad pertengahan. Dengan bilah bermata duanya, Ulfber dapat membacok dan mengoyak musuh dan secara efektif mampu memberikan pukulan yang menusuk. Meskipun bilahnya lebar, pedang Ulfber gesit dan terasa ringan di tangan penggunanya. Karena ketangguhannya, maka banyak bangsawan dan penguasa Eropa dan Skandinavia ingin memiliki pedang ini karena statusnya yang tinggi. Ketika pemiliknya meninggal, pedang ini dikuburkan di samping para pejuang atau diberikan sebagai hadiah serta persembahan yang diwariskan secara turun-temurun. Hanya bangsa Frank dan Kekaisaran Carolingian yang membuat dan menjual pedang dengan kualitas tinggi pada awal abad pertengahan. Sebagai hasil dari kemampuan untuk memproduksinya, pandai besi Ulfber membantu meningkatkan perekonomian mereka. Karena penyebarannya yang luas dalam perdagangan, beberapa artefak Ulfber dari berbagai jenis telah ditemukan, termasuk salinannya. Cara membedakan pedang Ulfber asli dan tiruannya relatif mudah. Kedua pedang ini dapat dibedakan dari segi kualitasnya maupun tulisan yang tertoreh pada bilahnya. Beberapa prajurit yang menggunakan senjata palsu ini menemukan bahwa senjata mereka tidak dapat bertahan dengan baik dalam pertempuran. Hal ini adalah nasib buruk bagi mereka yang memakai pedang tiruan sebelum akhirnya gugur. Pedang Ulfber telah ditemukan di seluruh Eropa mulai dari Irlandia, Spanyol, Norwegia, Skandinavia, dan Bulgaria. Pedang ini telah digunakan oleh banyak orang dan sangat efektif dalam pertempuran, tetapi umumnya dikaitkan dengan bangsa Viking karena area tempat mereka digali. Adakah sahabat Wautup yang punya pedang Ulfber? Sahabat Wautup, dodecahedron Romawi atau dodecahedron Gallia Romawi adalah benda berongga kecil yang terbuat dari paduan tembaga.
Masing-masing permukaan memiliki lubang melingkar dengan diameter bervariasi di tengah sebagai lubang yang menghubungkan ke pusat berongga. Dodecahedra Romawi berasal dari abad kedua hingga keempat Masehi dan tujuannya masih belum diketahui. Dua dodecahedra dan sebuah icosahedron dipajang di Museum Rheinisches Landesmuseum Bonn di Jerman. Dodecahedron pertama ditemukan pada 1739. Sejak itu, ada 116 benda serupa telah ditemukan di Italia, Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Hongaria, Luxembourg, Belanda, Swiss dan Inggris. Ukurannya bervariasi mulai dari 4 hingga 11 cm. Icosahedron Romawi juga telah ditemukan setelah lama salah diklasifikasikan sebagai dodecahedron. Icosahedron ini digali di dekat Arlov di Jerman dan saat ini dipajang di Rheinisches Landesmuseum di Bonn. Dodecahedra yang lebih kecil dengan fitur yang sama yang terbuat dari emas telah ditemukan di Asia Tenggara di sepanjang jalur sutra maritim. Barang-barang paling awal tampaknya berasal dari zaman Romawi. Contohnya termasuk yang ditemukan di Oak-Eo oleh Louis Malleret, yang menyimpulkan bahwa benda-benda itu mewakili pengaruh perdagangan Mediterania. Dodecahedron emas dekoratif serupa juga telah ditemukan di negara Kota Piu dan Hao Sam-Kaeo. Benda yang satu ini ternyata masih menyimpan misteri. Semoga sahabat WOTUB ada yang bisa membantu menguak tabir misterinya. Amin. Sahabat WOTUB, dish paistos atau piringan paistos adalah piringan tanah liat yang dibakar dari Pulau Kreta, mungkin dari zaman perunggu Minoa Tengah atau akhir yaitu milenium kedua sebelum Masehi. Piringan ini memuat teks dalam aksara dan bahasa yang tidak diketahui. Tujuan dan tempat pembuatan aslinya masih diperdebatkan. Sekarang benda ini dipajang di Museum Arkeologi Heraklion. Nama paistos kadang-kadang dieja paestos atau festos. Piringan itu ditemukan pada tahun 1908 oleh arkeolog Italia Luigi Pernier selama penggalian istana Minoan di Paistos. Dish ini berdiameter sekitar 15 cm. Di setiap sisi terdapat teks yang disusun secara spiral. Ada 45 tanda berbeda yang dibuat di tanah liat. Objek misterius ini menumbuhkan imajinasi para paleografer amatir dan profesional. Banyak upaya telah dilakukan mereka untuk menguraikan kode di balik tanda-tanda pada dish. Sahabat WOTUB, piringan paistos ditemukan di situs Istana Minoa di Paistos, dekat Hagia Triada di pantai selatan Kreta. Dish itu ditemukan di ruang bawah tanah kamar 8 di gedung 101 di timur laut istana. Arkeolog Italia Luigi Pernier menemukannya pada tanggal 3 Juli tahun 1908 selama penggalian istana Minoa pertama. Yves Duhox pada 1977 memperkirakan piringan itu dibuat antara tahun 1850 sebelum Masehi dan 1600 sebelum Masehi. Selain simbol yang dicap, ada beberapa tanda yang dibuat dengan mencetak tanah liat lembab dengan goresan benda tajam. Di setiap sisi ada garis spiral kontinu yang memisahkan pergantian teks yang berurutan. Sahabat WOTUB, semoga misteri paistos cepat terkuak sehingga kita dapat mengetahui pesan yang terkandung dalam dish paistos. Sahabat WOTUB, batu bulat atau bola batu dari Costa Rica adalah sekelompok batu berbentuk bulat yang berjumlah lebih dari 300 di Costa Rica, ditemukan di delta di Kuis, Isla del Cano. Penduduk setempat menyebutnya Las Bolas, dan juga disebut bola di Kuis. Benda tersebut merupakan hasil karya kebudayaan Istmo Colombia yang terkenal. Bola-bola tersebut berdiameter sekitar beberapa sentimeter hingga lebih dari 2 meter dan beratnya sekitar 15 ton. Kebanyakan terbuat dari gabbro yaitu batuan berserat kuarsa seperti basalt.
Ada lusinan bola yang terbuat dari batu kapur, dan lusinan lainnya terbuat dari batu pasir. Batu-batu tersebut dipercaya telah dibentuk antara masa 200 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Satu-satunya cara tersedia untuk menentukan waktu pembuatan batu tersebut adalah stratigrafi. Sayangnya kebanyakan batu tersebut kini tidak lagi berada di tempatnya semula. Kebudayaan masyarakat yang membuat batu tersebut lenyap setelah kedatangan bangsa Spanyol. Batu-batu tersebut ditemukan bersama tembikar dari kebudayaan Aguas Buenas pada sekitar 200 sebelum Masehi sampai dengan 600 Masehi. Ditemukan bersamaan dengan patung jenis polikrom Buenos Aires yang dibuat sekitar 1000 Masehi 1500 Masehi. Mereka juga telah ditemukan di beberapa lokasi, termasuk Isla del Cano. Dan sejauh 300 km di utara delta di kuis di Papagayo di Tanjung Nicoya. Sahabat Woutup, ada mitos tentang bola batu Costa Rica. Konon mereka datang dari Atlantis. Atau mereka dibuat secara alami oleh alam. Kebulatan batu-batu tersebut dinyatakan sempurna, atau sangat mendekati sempurna. Beberapa batu tersebut juga telah rusak dan terkikis selama bertahun-tahun. Sehingga mustahil untuk mengetahui dengan pasti bagaimana bentuk aslinya. Sahabat Woutup, semoga misteri bola batu ini dapat segera terkuak agar kita dapat mengetahui asal-muasal bola batu yang ada di Costa Rica. Kepada sahabat Woutup saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan subscribe dan like serta komentar yang membangun. Sampai berjumpa di video berikutnya.